Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Moria Samarinda Seberang dalam pelayanan Lentera Kehidupan hari ini. Kita bersyukur kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu menyertai dan menuntun kita. Mari jadikan firman Tuhan sebagai topangan kekuatan, karena itu kita tundukkan kepala untuk mendengarkan sabdanya. Terpuji namamu Tuhan Bapa kekal surgawi, atas waktu dan kesempatan yang indah ini. Kami bersama-sama akan selalu setia dalam mendengar dan melakukan firman-Mu. Karena itu berkati firman-Mu yang akan kami baca hari ini dalam pelayanan Lentera Kehidupan, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menuntun memberkati kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil menurut Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Namun yang saya akan bacakan ayat 21 sampai dengan 23. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya." Saudara-saudara, pertanyaan menarik oleh Petrus kepada Yesus soal pengampunan. Berapa kali aku harus mengampuni orang yang berdosa kepada aku? 7 kali. Jawaban Yesus jelas, yakni bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebuah pengajaran tentang pengampunan yang tidak terbatas. Pengampunan itu tidak mungkin diberi batasan oleh manusia. Mengapa? Karena pengampunan Yesus pun adalah pengampunan tanpa batas. Yesus memberi pengampunan kepada manusia tanpa menghitung seberapa besar dosa yang dilakukan oleh umatnya. Hutang 10.000 talenta adalah hutang yang tak mungkin terbayarkan selama hidup sang hamba. Bisa bandingkan saudara-saudara, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar, dan 1 dinar adalah upah bekerja dalam 1 hari. Tak heran jika sempat muncul pemikiran untuk menjual istri dan anak serta segala harta miliknya sebagai pilihan dalam upaya melunasi hutangnya. Jika kita baca ayat 25 dalam firman Tuhan melalui Injil Matius. Bagi Petrus yang merupakan seorang Yahudi, bicara tentang pengampunan bukanlah hal yang mudah. Mereka telah terbiasa hidup dalam tradisi menghukum mereka yang melanggar. Yesus bahkan pernah melihat secara langsung seorang perempuan berzina yang akan dihukum rajam dengan dilempari batu, yang kemudian diselamatkan oleh Yesus. Karena itu pertanyaan Petrus bukan tanpa alasan, tetapi dia bertanya dalam konteks dia sebagai seorang Yahudi. Itulah sebabnya pertanyaan itu bersifat kuantitatif, atau yang biasa kita sebut dengan jumlah. Berapa kali harus mengampuni? Petrus bicara soal jumlah. Berapa kali harus mengampuni? Seolah-olah pengampunan ada batasnya. Namun jawaban Yesus, saudara-saudara, jelas, yakni tidak terbatas. Karena itu menarik diperhatikan lebih jauh betapa hamba yang telah diampuni oleh raja namun kemudian menolak untuk mengampuni sesamanya. Ternyata kemudian membuat sang raja itu begitu marah padanya. Ia diserahkan kembali kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Penolakan untuk mengampuni orang lain ternyata kemudian membuat hamba yang jahat itu kehilangan kesempatan untuk menikmati pengampunan yang sesungguhnya sudah diberikan oleh sang raja. Jika demikian saudara-saudara, maka satu bagian penting yang hendak menjadi perenungan kita semua
Mari kita melakukan pengampunan dengan berdasar pada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu pengampunan yang tanpa batas. Oleh karena Ia telah mengampuni kita, mengasihi kita, melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya. Yesus memberi pengampunan kepada manusia tanpa menghitung seberapa besar dosa yang telah dilakukan oleh umat-Nya. Tetapi Ia mengasihi, memberikan pengampunan untuk kemudian menjadikan kita menjadi anak-anak tebusan-Nya. Karena itu saudara-saudara, layak bagi kita untuk juga terus menyampaikan nilai pengampunan yang sesungguhnya kepada sesama kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu dikasihi Allah. Demikian saudara-saudara, mari kita selalu berserah penuh di dalam Tuhan dan menyerahkannya dengan sungguh kepada Dia, dan oleh kuasa Roh Kudus kita boleh dimampukan menjalani kehidupan. Roh Kudus menyertai, dan kita semua mengimani bahwa rancangan Tuhan membuat kita dapat hidup bersama bagi kemuliaan Allah dengan saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Firman-Mu telah menjadi remah bagi kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus memberkati, dan firman Tuhan boleh kami meteraikan dalam hidup kami untuk kami pakai, kami pergunakan di dalam hidup yang masih Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, waktu yang baik. Kami bersyukur bahwa Engkau masih memberi kesempatan untuk mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu terus menopang hidup kami hari ini sampai Maranatha. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, renungan melalui lentera kehidupan yang boleh kita dengarkan. Jadilah pelaku-pelaku firman, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati ibu bapak saudara-saudara. Salam, salam sehat, teruslah menaikkan syukur. Amin.